bahwa sungsang itu ada sungsang bokong murni, incomplete, sama bokong kaki. Ketika dia bokong murni, dia benar-benar kaki dia ke atas seperti ini, ya, di dalam terus. Kalau bokong kaki, bokong incomplete biasanya dia seperti ini, planggik tuh, ya. Ada juga yang memang dia kaki dulu di bawah, ya. Tapi kebanyakan posisi bokong itu dalam keadaan bokong murni, memang kaki seluruhnya dia ke atas. Yang menjadi presentasi bagian terbawah itu adalah bokong, ya. Sama halnya dengan presentasi kepala, presentasi bokong juga ada mekanismenya, mekanisme pertolongan, mekanisme persalinan dengan presentasi bokong. Nah, ini bisa dibantu ya dari sini. Pada saat pembukaan lengkap, bokong biasanya dalam keadaan prone, pembukaan diameter 5 cm itu pre-trochanter, beat-trochanter. Ini trochanter tuh, ya. Itu dalam keadaan antero-posterior. Anda bisa dipahami nggak kata-katanya? Jadi bayi itu dalam keadaan bokongnya itu beat-trochanter seperti ini, ya. Jadi trochanter anterior dia di bawah simfisis, posterior dia mendekati anus, seperti ini, ya. Jadi dengan adanya his dia akan keluar bokong, kemudian bahu ini akan masuk pintu atas panggul dalam keadaan transversal, sehingga setelah bokong lahir dia akan putar paksi. Ini akan seperti ini. Terus kemudian bahu masuk pintu bawah panggul di hot 3, dia akan masuk dengan diameter yang paling kecil, dia akan putar paksi kembali seperti ini. Jadi pada fase perjalanan bokong dia akan beberapa kali dia muter sesuai dengan masuknya bahu dan kepala ke pintu atas panggul dan pintu bawah panggul, ya. Nah, setelah itu di terakhir setelah dia mencapai pusar kepala nih, dia akan masuk tuh ke pintu atas panggul, dia akan muter kembali seperti itu ke pintu bawah panggul, sehingga pada saat dia kepala itu dia lahir seperti ini posisinya, ya. Nah, kalau nanti pada saat persalinan, kenapa kok ada yang namanya fase lambat, fase cepat, fase lambat pada perjalanan sungsang? Fase lambat itu terjadi pada saat bokong lahir sampai dengan pusar, itu lama, disebutnya itu fase lambat. Pusar sampai dengan dagu itu fase cepat. Nah, yang dikhawatirkan pada perjalanan sungsang itu ketika fase lambat terjadi pada dagu sampai dengan seluruh kepala lahir, ya. Jadi pada saat seperti ini yang ditakutkan kepala masuk PAP, tahu kan PAP yang bundar planea innominata? Kepala masuk PAP itu tali pusat ada berada di antara kepala dan PAP. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Makanya fase lambat terakhir ini jangan sampai dia lebih dari 8 menit. Soalnya apa? Ini katakan di antara kepala dan PAP. Kalau ini katakan apa yang terjadi? Padahal kan dia belum bernapas. Kepala masih di intrauterin, masih di dalam. Tidak ada asupan oksigen. Iya. Kematian cepat ketika fase lambat terakhir ini tidak segera diselesaikan. Ya, makanya kalau pertolongan persalinan sungsang itu kesannya itu terburu-buru gitu. Karena ya ini yang kita antisipasi gitu ya. Oke. Kita mulai dengan dia kalau bokong murni. Memang yang keluar itu cuma bokong dan tidak ada halangan gitu ya. Nah, nanti kepalanya putar-putar ya sesuai instruksi. Oke. Pertama, pada saat dia bokong lahir, ya diameter 5-6 cm lah crowning, dia akan terlihat beat-trochanter antero-posterior. Antero, kalau kita bicara antero itu berarti di bawah simfisis, ya. Posterior di mendekati anus. Oh iya Bu, lahir, iya Bu Aden, iya terus ditambah Bu. Kita tanpa intervensi ya, di sini kita tanpa intervensi apapun. Dia benar-benar dengan kekuatan ibu, namanya juga brah spontan. Ketika kita akan menolong persalinan persungsang, yang kita pikirkan jangan manual aid terlebih dahulu. Manual aid itu kan nanti ada klasik, ada Muller, ada Lobset. Ya. Kalau kita mau menolong persalinan, yang pertama kita pikirkan adalah brah spontan brah. Brah murni, udah, nggak usah mikir yang lain-lain. Harapannya dengan brah itu persalinan akan berhasil.
Tapi kalau tidak berhasil, nanti ada distosia bahunya kok susah dikeluarkan, baru kita mikir manual aid. Yang mana nih yang kita pilih gitu ya. Yuk, ya Bu ditambah yuk Bu yuk. Aduh Pak pinter. Sok. Terus ya kita cuma memfasilitasi aja, nggak ada kita proses gimana ya. Setelah dia keluar bokong seperti ini, dia melakukan putar paksi seiring masuknya bahu ke pintu atas panggul. Dia akan mutar ya seperti ini. Kemudian pintu bahu melewati pintu bawah panggul, dia akan putar paksi lagi. Dan ini tali pusat akan sudah mulai kelihatan. Kita longgarkan dulu tanpa mengeluarkan kaki loh ya. Nggak usah dikeluarkan kaki. Jadi kita nggak usah ada manipulasi. Ini kalau misalnya dia belum lahir, nggak usah kita keluarkan. Gitu. Ya, kita hanya longgarkan dulu tali pusat. Seperti ini aja, kita longgarkan. Ya Bu, terus Bu. Kemudian dia akan melakukan putar paksi. Nah, setelah itu boleh kita memfasilitasi mulai seperti ini. Ya Bu, ayo Bu. Kalau mana duknya? Ini duk misalnya ya. Kalau saya sukanya karena itu licin. Bayi itu kan licin gitu. Kita ketemu dengan handscoon itu dia licin. Ayo Bu, pada saat dia putar paksi yang terakhir sampai dengan dia kepala akan melakukan putar paksi di hod 3 di pintu bawah panggul. Posisi tangan ini sejajar pangkal paha seperti ini. Bukan gini ya, tapi gini. Nah, posisi itu gini. Ya. Yang jempol, yang ini kita dipanggul mencengkeram. Ya. Yuk Bu, yuk. Nah, setelah skapula tampak, kita ngikutin loh ya, bukan narik loh. Kita ngikutin terus, ngikutin. Ya Bu, terus Bu. Ya, sambil didorong nih. Ya. Nah, ini setelah suboksiput, tahu suboksiput? Oksiput di sini, suboksiput di bawahnya tengkuk atulah, ya. Suboksiput di bawah simpisis. Ya. Nah, kita lakukan hiperlordosis sambil kita asisten di sini melakukan klisteral. Melakukan teknik kalau enggak wigan, ada beberapa teori, tapi intinya melakukan penekanan suprapubik di sini, di sini tangannya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nanti kalau Anda disuruh misalnya tekanan suprapubik pada bidannya melakukan pertolongan, Anda di sini. Nggak usah digitu, nggak apa-apa, gini juga nggak apa-apa. Nah, ditekan ke bawah. Ini untuk mempertahankan fleksi dari kepala dia biar gini. Bisa dipahami? Bisa. Jelas nggak tadi tindakannya? Nggak usah diulang? Ulang. Jelas. Paling gampang. Ya. Dan memang 75% lah berhasil dengan brah kalau dia memang bokong murni. Tidak ada bagian yang menjungkit. Ya. Nggak boleh ya nolong sambil gini kakinya. Jadi ini pada saat dia lahir, kepala, ya ayo terus Bu. Ya, terus. Ya, pintar. Terus Bu. Terus. Bokong lahir, dia akan melakukan putar paksi sesuai mekanismenya. Ya. Putar paksi, kemudian dia lahir sampai dengan di pusat, kita longgarkan tali pusatnya tanpa mengeluarkan kaki. Ya. Oke. Yuk. Boleh, kita sudah mulai tanpa skapula, kita sudah mulai ancang-ancang. Ya Bu, yuk Bu. Ya, kita seperti ini posisinya. Yuk. Terus Bu, terus kita mau fasilitasi aja, nggak usah ditarik. Terus Bu, iya Bu, sedikit lagi Bu, ayo Bu. Ya, terus. Yuk, Neng dorong. Ya, tengkuk tampak di bawah simplisis. Ayo Mbak, di itu sambil Anda melakukan klisteral ini. Ya. Ini kita lakukan hiperlordosis hingga akhirnya dagu, mulut, hidung, kepala dia lahir. Ini gampang, paling gampang dari tindakan sungsang. Tetapi ketika kok kita tahu dia tidak melakukan putar paksi gitu ya, atau pada saat dilakukan hiperlordosis kok gagal, atau dia yang paling kentara, dia harusnya kan putar paksi gitu ya, muter. Ini enggak. Berarti yang harus kita lakukan adalah
manual aid. Manual aid berarti dia sudah bukan spontan lagi. Ada tindakan dari penolong. Ya, manual aid ada 3. Yang pertama klasik atau defender disebutnya tuh. Anda kalau untuk membedakan klasik itu kesannya apa sih? Tua ya, benar nggak? Klasik itu kesannya tua. Jadi yang kita keluarkan berarti belakang dulu, bahu belakang gitu. Jadi untuk membedakan, kadang Anda bingung klasik itu belakang dulu apa depan dulu gitu. Klasik itu tua, cek bedesi oge, berarti yang dikeluarkan kita bahu belakang terlebih dahulu. Jadi ketika kita melihat bahu belakang lebih rendah dari bahu depan, berarti kita mengeluarkan secara klasik. Tapi kalau kita kelihatannya, oh ini yang kemungkinan akan cepat lahirnya depan, berarti kita lakukan dengan Muller. Ekstraksi. Muller itu ekstraksi, partial extraction disebutnya. Tetapi kalau kelihatan dua-duanya kok ini mah nggak bergerak sama sekali, atau janinnya memang kelihatan gede gitu, bujurnya tengah badak gitu demplon, kita udah pikirnya lopset aja langsung gitu ya. Memang itu perbedaannya. Kapan kita memikirkan lopset? Ketika bayi itu kelihatan besar dan memang kelihatan tidak ada yang lebih rendah lebih tinggi, posisinya ini gini aja nih. Pada saat dia harusnya melakukan putar paksi, setelah pusar dia diem. Harusnya kan ini muter lagi seperti ini di sini tuh. Nah ini enggak, dia diem gini. Ya pada saat bayi kelihatan seperti ini, oh berarti kita mikir ini klasik aja. Klasik gimana? Nih seperti ini. Ya, bayi ini tertahan kayak gini. Ya. Pada saat kita mau melahirkan bahu belakang, tangan kiri kita ini di sini, garputala disebutnya tuh. 3 ini, bukan gini ya, atau bukan juga gini, tapi gini. Ini tekniknya. Teknik garputala. Ini kita karena mengeluarkan bahu belakang, kita ayunkan mendekati perut ibu, ya. Sambil kita ini tangan menyusuri skapula bayi, skapula yang besar, kemudian klapikula, kemudian ke tangan sampai menemukan fossa cubiti ini, ya. Kita keluarkan seolah-olah bayi mengusap kepala mukanya seperti ini. Bisa dipahami, ya. Kemudian yang bagian ininya gimana Bu? Sama. Berarti kita tarik ke bawah seperti ini. Ini kita usap bagian skapula ke klapikula, fossa cubiti, keluarkan seolah dia mengusap kepalanya. Nah, ini Muller seperti ini. Apa lahir? Belum. Ketika kita melahirkan dengan klasik Muller atau lopset, kita harus melahirkan kepala karena nggak bakal lahir. Ini mah hanya untuk melahirkan bahu. Bisa dipakai? Ada yang belum jelas? Untuk klasik, ya. Tapi kalau Muller gimana Bu? Itu Muller untuk melahirkan bahu depan terlebih dahulu. Ya. Kalau tadi klasik kita pegang seperti ini, kalau Muller kita pegang femoropelvic. 2 jari sejajar koksigis, 4 jari lain di depan pangkal paha. Seperti ini, ya. Kita lakukan pengeluaran sampai dengan tangan lahir. Kalau tidak lahir kita lakukan seperti tadi, mengusap skapula, klapikula, kemudian sampai fossa cubiti keluarkan. Yang ini boleh Anda keluarkan seperti ini, ya, boleh juga dengan seperti ini. Yang jelas yang pertamanya femoropelvic, ya. Ini bayinya harusnya jangan terlalu besar, jadi kelihatan susah keluarnya. Ya, ini seperti ini kita keluarkan. Sudah keluar ya kita harus memikirkan mengeluarkan kepala. Itu dengan teknik Muller. Jadi nggak diri itu mah ninggalin naon. Ya. Oke. Untuk lopset, lebih ini ya, lopset itu lebih ekstrim. Megang sama femoropelvic, ini kan awalnya melintang nih. Ya. Bahu bayi awalnya melintang, bahwa dulu dia menjadi anteroposterior, baru kita lakukan putaran 180 derajat sampai dengan bayi lahir. Ya. Sambil dibawa ke bawah. Ini seperti ini. Ya, kalau nggak dia belum lahir sama seperti, tapi biasanya dengan diputar seperti ini dia lahir. Untuk melahirkan tangan sebelahnya gimana? Putar sebaliknya. Ya, putar lagi sebaliknya. Nah, seperti.
Ya, ambil dengan ke bawah. Jadi nggak cuma digini muternya, digitu, tah, ke bawahin arahnya. Itu love set. Memang seperti itu iya. Ya, jahat memang iya. Pada saat pertolongan sebenarnya kalau Anda nggak berani nggak lahir. Harus memang berani. Ya, kenapa kok kadang dari puskesmas ya, di ini belum lahir gini mah dari puskesmas kieu gitu. Karena memang kadang nggak berani. Sok aja lahir kena dina nagi nanti patah atau gimana ya resiko. Namanya juga ada komplikasi ya. Terus mau risau gimana Bu melahirkan kepalanya? Ini kan sudah gini nih. Ya. Dan seperti ini dia nggak bisa dia kan lahir. Padahal ini pasti lambat. Kita nggak boleh lama di sini. Caranya dengan mau risau. Nih, seperti ini. Dia harus gini, menunggang di tangan kita, ya. 2 jari posakan nina di sini. Nih, di sini nah, gini. Ya. Posakan nina. Kalau dulu mah gini dimasukkan ini kita di rahang, ini di mulut. Ini sekarang nggak berlaku. Ya, ini menimbulkan infeksi, trauma. Ini diposakan nina 2 jari aja, gini. Di pipi, ya. Ini untuk mempertahankan fleksi gini. Gitu ya. Jari kita ini 2 jari telunjuk sama jari manis di pundak, di shoulder bayi, 1 di sini. Nah, jadi seperti ini. Ya. Oke. Jadi pada saat sudah seperti ini, kita tangan masuk, temukan posaka nina, bakal tahu, bakal kerasa gitu ya. Posaka ninanya. Kemudian ini harus benar-benar seperti ini. Ya. Tolong di kristal, di teknik Wiga atau kristeller disebutnya tuh. Ini kita di sini 2 jari, 1 jari di sini. Ya, ini kita ke bawah dulu seperti biasa ya, jangan langsung ke atasin dulu. Ya, ke bawah dulu, baru kita lakukan. Nah, gitu. Sama halnya kayak tadi hiperlordosis. Nah, yang jadi prinsip dari Morisot itu adalah dia harus seperti ini, nunggang. Ini 2 jari harus diposakan nina. Ini 3 jari harus seperti ini. Ini prinsipnya di sini. Ya. Jadi entong kieu murag baing ke. Kieu. Menunggang. Ya. Ini diposakan nina, ini 3 di sini. Ini kayak gini. Kita hiperlordosiskan. Dengan ini melakukan splisteral. Bisa dipahami nggak? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Untuk sungsang? Ibu mau yang lobset 1 kali lagi. Lobset, oke. Ya, lobset. Ya. Prinsipnya, bayi kan seperti ini dia. Kita nggak tahu dia yang depan yang mana, yang anterior apa posterior, yang terlebih dahulu yang jelas bayi dia dalam keadaan sama-sama tinggi. Bayi kelihatan ya gede. Kalau gini mah udahlah lobset aja, puter aja ya. Seperti ini. Ini sejajar dengan koksigis, 4 jari lain di depan pangkal paha, ya. Kita lakukan dulu dia anteroposterior dulu seperti ini. Depan belakangin dulu, kemudian lakukan pemutaran 180 hingga tangan ini lahir. Yang untuk sebaliknya ya kita puterin lagi. Nusa eta. Ini akan lahir. Seperti itu. Ya. Jadi setelah itu baru kita lakukan Mauricio. Jelas untuk sungsang? Neng siapin kain 3 neng di sana.